Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi bersama kami dalam program Forum Ngopini, sebuah program editorial yang membahas terkait sebuah isu yang menjadi pilihan kami dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Bagaimana dengan Forum Ngopini pada edisi pekan ini? Edisi pekan ini kami memilih pemberitaan terkait Cawapres Caimin setelah dideklarasikan bersama Capres Anies Baswedan yang kemudian dipanggil oleh KPK. Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin resmi dideklarasikan sebagai bakal Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Caimin menjadi Capres-Cawapres pertama yang deklarasi jelang Pilpres 2024. Deklarasi diselenggarakan di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 September 2023. Caimin menyebut salah satu alasannya bergabung dengan Anies sebagai Cawapres ialah ingin mengabdi untuk bangsa dan negara serta meneruskan perjuangan kakek buyutnya. Usai dideklarasikan sebagai Cawapres Anies Baswedan, Caimin diketahui mendapatkan surat panggilan dari KPK untuk diperiksa sebagai saksi pada Selasa 5 September lalu. Ia diperiksa dengan saksi dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Ketenagakerjaan. Kasus ini pernah diusut oleh KPK pada 2012 lalu, di mana saat itu Caimin masih menjabat sebagai Menaker Trans. Namun, Caimin mengatakan bahwa dirinya memiliki agenda di Banjarmasin pada hari pemeriksaan dan sudah dijadwalkan sejak lama. Diketahui jadwal yang dimaksud adalah menghadiri acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran sedunia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebagai Wakil Ketua DPR RI. Saat itu ia pun meminta pemeriksaan di KPK ditunda. Dalam surat permohonan penundaan pemeriksaan, Caimin meminta untuk diperiksa pada Kamis 7 September. Namun, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan permintaan tersebut ditolak karena penyidik telah memiliki agenda penyidikan di hari tersebut. KPK pun menjadwalkan pemanggilan ulang kepada Caimin pada pekan depan. Namun akhirnya KPK memutuskan untuk kembali memanggil Caimin pada Kamis 7 September dengan alasan hari tersebut merupakan waktu yang efektif untuk pemeriksaan, sebagaimana yang dimohonkan Caimin sebelumnya. Ali Fikri menyebut pemeriksaan Caimin diharapkan akan membuat terang konstruksi perkara dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker. Caimin pun memenuhi panggilan KPK pada Kamis 7 September kemarin. Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 9:51 waktu Indonesia bagian Barat dengan mengenakan kemeja putih. Caimin diperiksa KPK selama 5 jam. Ia keluar dari Gedung Merah Putih pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat dan memberikan keterangan kepada awak media. Caimin mengatakan dirinya sudah membantu menjelaskan semua hal yang diketahui dan pernah didengarnya. Ia berharap dengan keterangan yang diberikan pada tim penyidik KPK dapat membuat terang kasus tersebut. Ketika ditanya mengenai apakah pemeriksaan terhadap dirinya akan mempengaruhi elektabilitas di mata pendukungnya, Caimin pun enggan merespon lebih jauh. Ia pun tidak membeberkan berapa banyak pertanyaan yang diberikan. Atas pemeriksaan Caimin, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa Caimin diperiksa terkait persetujuannya dalam proyek tersebut. Caimin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014. Selain itu, ia juga dimintai konfirmasi mengenai peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka pada Agustus lalu. Mereka adalah Reina Husman, mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker Inyoman Darmanta, dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia. Dipanggilnya Caimin sebagai saksi dalam kasus korupsi yang terjadi pada 2012 lalu ini menimbulkan banyak pendapat tentang upaya dari beberapa sosok tak terlihat yang ingin memperburuk elektabilitas Anies Baswedan dan Caimin. Namun, pihak KPK membantah kabar pemeriksaan Caimin berhubungan dengan situasi politik menjelang Pilpres 2024. Mereka mengatakan kalau pemeriksaan Caimin sudah diagendakan sebelumnya. Surat pemanggilan sudah disampaikan kepada Caimin dan diterima pada 30 Agustus sebelum pendeklarasian Caimin sebagai Cawapres Anies Baswedan. Pihak KPK pun menyebut bahwa pemeriksaan terhadap Caimin merupakan kebutuhan
agar perbuatan para tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi lebih jelas. Begitu pula menurut Ketua Bidang Media dan Komunikasi Partai Nasdem, Charles Mekiansah. Charles mengungkapkan bahwa Caimin menghormati pemanggilan tersebut dan mendukung apa yang dilakukan oleh KPK. Charles juga menganggap tidak ada upaya kriminalisasi pada kasus Caimin usai deklarasinya sebagai cawapres Anies Baswedan. Selain itu, ia menyebut pemanggilan ini tidak akan berdampak pada turunnya elektabilitas Caimin sebagai cawapres. Pemeriksaan Caimin sebagai saksi kasus korupsi yang dilakukan usai deklarasinya sebagai cawapres Anies dianggap karena ada unsur politik di dalamnya. Wajar saja jika banyak pihak mengira hal tersebut karena pemeriksaan yang dilakukan hanya selang beberapa hari usai deklarasi dilakukan. Seperti suatu upaya menjegal Anies Caimin berkontestasi dalam Pilpres 2024, sosok tak terlihat dianggap ikut bermain dalam pemeriksaan KPK terhadap Caimin. Jika dilihat dari awal permasalahan yang terjadi sebelumnya, dapat dilihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan bukan tertuju kepada siapa yang mendampingi Anies. Dalam hal ini adalah Caimin, tetapi kepada Anies Baswedan. Dapat dilihat dari pemberitaan sebelumnya, seperti begitu mengarahkan kesalahan kepada Anies Baswedan yang menyetujui dirinya dipasangkan dengan Caimin dan membuat dirinya juga dipandang sebagai pengkhianat yang menusuk dari belakang. Keduanya pun akhirnya dipandang sebagai villain. Caimin pun semakin dipandang sebagai villain karena masuk ke gedung merah putih KPK untuk dimintai keterangannya. Padahal dirinya sudah berlabel calon wakil presiden. Sebuah kebetulan yang sangat kebetulan jika pemanggilan KPK terhadap Caimin dikatakan tidak ada unsur politik di dalamnya. Karena tahun ini sudah memasuki tahun pertarungan politik menjelang pemilihan presiden 2024. Lalu, siapakah sosok tak terlihat di balik ini semua? Pemanggilan Caimin dan pemeriksaan Caimin di KPK tentu saja ini menjadi sebuah pertanyaan. Adakah kaitannya dengan kontestasi politik seperti yang kami sebutkan tadi? Atau ini murni pemeriksaan hukum yang akan dijalankan oleh KPK? Tentu saja ini menjadi sebuah isu yang menarik untuk terus kita update di pekan mendatang. Saksikan terus Forum Opini, tentu saja di Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.